bagaimana kita bisa menegakkan regulasi terhadap odol, over dimension overload vehicles yang seringkali bukan hanya mengganggu tapi juga mengakibatkan kecelakaan. Senang sekali hari ini bisa hadir secara langsung dalam acara pembekalan kepada para kadet atau taruna yang besok akan dilantik sebagai perwira transportasi. Saya bersama Bapak Wamen Perhubungan, Bapak Suntana, Bapak Sekjen, dan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan, bersama tadi 2.500 lebih bisa dikatakan insan-insan perhubungan yang berasal dari berbagai sekolah tinggi, berbagai kampus, baik itu matra darat, laut, udara, dan juga kereta api ya. Dan kita berharap ketika besok dilantik, mereka semua menjadi perwira-perwira yang tangguh dan bisa segera mengaplikasikan segala ilmu pengetahuan yang didapatkan selama ini dan meniti karirnya dengan baik. Karena SDM unggul di bidang transportasi ini menjadi kunci sekaligus juga tulang punggung bagi suksesnya pembangunan konektivitas seluruh Indonesia. Saya dalam kapasitas sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentu memiliki tanggung jawab juga untuk bisa sama-sama mengorkestrasi sumber daya manusia di seluruh kementerian teknis di bawah Kemenko kami ini, termasuk khususnya di Kementerian Perhubungan. Dan harapannya seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, kita bisa terus memajukan transportasi semakin modern, tapi juga semakin aman, semakin nyaman, semakin efisien, dan tentunya semakin terjangkau. Nah, kalau ini bisa kita wujudkan di tahun-tahun ke depan ini, tentu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, maka konektivitas akan menghubungkan antar wilayah Indonesia dan memajukan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, termasuk juga mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang ada di berbagai daerah Indonesia. Inilah semangat hari ini, dengan SDM yang unggul, kita menyongsong masa depan perhubungan dan transportasi yang semakin baik di masa depan. Menko, mungkin kalau bicara transportasi, terakhir ini kan ada banyak pemberitaan juga terkait laka lantas yang melibatkan truk yang bermuatan besar. Iya. Kalau evaluasinya dari Kemenko sendiri ke Kementerian Perhubungan seperti apa, dan Kementerian Perhubungan juga mungkin boleh ditegaskan komitmennya untuk mengatur ini tuh gimana sih? Ya, Pak Wamen bisa menjelaskan lebih lanjut nanti, tetapi yang jelas beberapa saat setelah kami dilantik, saya langsung berkunjung ke Kementerian Perhubungan. Kami membahas bersama Bapak Menteri Perhubungan Pak Dudi dan jajarannya bagaimana kita bisa menegakkan regulasi terhadap odol, over dimension overload vehicles yang seringkali bukan hanya mengganggu tapi juga mengakibatkan kecelakaan, dan kecelakaan yang tidak kecil dampaknya, karena korban jiwa itu tidak ada yang mengalahkan kalau sampai terjadi korban jiwa, baik pengendaranya maupun orang lain di jalan-jalan besar maupun di jalan-jalan kecil. Nah, belum lagi kerugian material yang yang menjadi dampaknya. Oleh karena itu, tentu kita ingin menata ini secara serius. Saya sudah sampaikan dan tegaskan bahwa kita jangan sampai lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Dan ini harus ada ketegasan bukan hanya dari Kementerian Perhubungan, tetapi juga dari berbagai stakeholders. Mengapa? Berbicara odol itu berarti diawali dari mereka yang mengirimkan logistik dari satu titik ke titik lain, ingin efisien, ingin murah, tapi mengorbankan keselamatan. Udah pasti tidak nyaman, tapi keselamatan lebih tinggi lagi nilainya kalau sudah ada korban ya. Jadi kita ingin tegakkan itu sehingga enforcement-nya tidak hanya disempurnakan regulasinya, tetapi juga setelah itu diterapkan dengan sungguh-sungguh ya. Bahkan ada reward and punishment yang bisa
dipahami oleh semua, termasuk oleh pelaku industri dan dunia usaha. Karena sekali lagi jangan sampai atas nama efisiensi, atas nama supaya murah dan lain sebagainya, kemudian mengorbankan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dimanapun ya. Tetapi kita juga paham bahwa untuk meyakinkan pertumbuhan ekonomi yang baik juga harus dicari solusi yang baik ya. Oleh karena itu kami terus menggodok ini dan sedang telah lebih lanjut dan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Wamen. Silakan. Terima kasih Pak Menko, teman-teman media. Dari beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, kita evaluasi. Memang salah satunya adalah kendaraan yang over dimensi itu. Nah, Kementerian Perhubungan di bawah koordinasi Menko Infrastruktur sedang mencari cara bagaimana menertibkan itu. Pertimbangannya adalah faktor keselamatan dan keamanan. Kita akan segera mulai untuk segera dibuat yang dilalui dengan sosialisasi. Memang selain faktor kendaraan juga faktor manusianya. Kita akan mencoba mengingat lagi masyarakat untuk tertib berdisiplin lalu lintas. Demikian, Pak. Ya. Investigasi dari kecelakaan yang di Cipularang kemarin itu bagaimana, Pak? Sekarang kami sedang, kepolisian dengan kita semua sedang olah TKP. Hari ini olah TKP langsung dihadiri oleh teman-teman dari Komisi 5. Ya, insya Allah hasil olah TKP hari ini bisa segera diproses hasilnya. Karena kemarin kita lebih mengamankan supaya jalan itu bisa berfungsi seperti biasa. Alhamdulillah olah TKP sudah dilaksanakan kemarin, tapi penyempurnanya akan dilaksanakan hari ini bersama instansi terkait. Oke? Terbaru Komisi 5 ini meminta untuk adanya RUU LLAJ masuk prolegnas prioritas karena memang kan ini untuk mengatur juga soal odol yang tadi kata Pak Menko. Itu gimana dari Wamen sendiri dan juga Pak Menko, apakah akan menyambut baik dan juga usulan dari DPR itu gimana? Apapun yang menjadi suara masyarakat melalui DPR akan kita tindak lanjuti, kita aspirasi itu akan tindak lanjuti. Untuk hal yang baik pasti kita akan tindak lanjuti. Ya, makasih ya. Oke, makasih teman-teman. Mengenai koordinasi untuk rekonstruksi bencana gunung Merapi dan apakah koordinasi Pak antara dengan kementerian yang di bawah Kementerian? Iya, kemarin saya berkomunikasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Pak Marwara Sirait. Beliau akan hari ini atau besok akan ke lokasi ya untuk juga melihat secara langsung, dan tentu kita tengah menyiapkan langkah-langkah taktis berikutnya. Selalu kita berupaya untuk segera melakukan setelah tanggap darurat berakhir ya, kita ingin meyakinkan agar masyarakat yang terdampak bencana dimanapun itu segera mendapatkan perhatian dan bantuan langsung dari pemerintah pusat maupun daerah. Ya, kita harus pastikan mereka yang kehilangan rumah misalnya dan juga material yang lainnya bisa dicarikan segera solusinya oleh pemerintah. Apakah itu pembangunan kembali, perbaikan, dan skema-skema lainnya. Yang jelas pemerintah harus hadir. Ini Indonesia kita memang selalu dihadapkan pada tantangan alam ya, termasuk bencana-bencana yang seringkali mengakibatkan masyarakat ini terdampak secara langsung, baik keselamatan diri, keluarga, dan juga dampak ekonomi. Oleh karena itu kami akan bekerja serius untuk meyakinkan bisa melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di sana. Terima kasih. Menyinggung soal pembangunan di Bali, terutama Bandara Bali Utara, itu gimana Mas progresnya? Apa udah ada rencana kapan akan mulai dibangun? Tadi saya tidak menyebutkan itu tadi sebetulnya, tapi saya hanya menyampaikan bahwa kita harus meyakinkan agar permasalahan kemacetan di Bali ini juga bisa dicarikan solusinya dalam waktu dekat ini. Saya sudah berkunjung langsung dan mendapatkan penjelasan dari Gubernur Bali termasuk jajarannya, yang intinya kami sedang menelusuri semuanya, opsi-opsinya apa saja, karena memang Bali ini merupakan salah satu etalase dan kita tahu destinasi pariwisata bukan hanya unggulan tapi berkelas dunia. Jadi wisatawan mancanegara yang berdatangan tentunya kita harapkan tidak terganggu, termasuk juga tentunya wisatawan domestik ya dalam negeri sendiri. Karena kalau terganggu tidak nyaman karena kemacetan maupun ya kehilangan kenyamanannya saat berada di Bali tersebut tentunya akan berdampak secara signifikan, bukan hanya untuk Bali tetapi juga untuk destinasi pariwisata Indonesia lainnya. Jadi kami tengah mencari solusi yang terbaik di sana.